Saudara-saudaraku yang diberkati dimanapun berada, salam kenal, nama saya Ishak Ong dari Kelapa Gading, Jakarta. Saat ini saya akan membawakan firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Untuk itu mereka juga telah disediakan. Dan ayat yang ke-9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan ayat yang ke-10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Firman Tuhan saya beri judul, yang hidup dalam Kristus. Haleluya. Firman Tuhan katakan, tubuh kita bait Allah, dan Allah yang kita sembah selain Allah yang hidup, Allah yang kudus. Ya. Dan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan. Haleluya, saudaraku sekalian. Dan dari situlah kita beroleh belas kasihan. Dari situlah kita beroleh keselamatan. Amin. Haleluya. Dan saudaraku, poin yang kedua, saudaraku, tadi poin yang pertama, hidup, ya, harus hidup baru. Dan poin yang kedua, harus rendah hati. Ya, Tuhan mengasihi orang yang rendah hati dan menentang orang yang congkak. Jadi ketika kita punya kerendahan hati, saudaraku, mari kita datang kepada Yesus sebagai batu yang hidup. Dan kepada orang yang congkak ditentang Tuhan karena mereka merasa kuat, mereka merasa hebat, mereka merasa pintar, saudaraku sekalian. Ya, jadi itulah, saudaraku, dari mereka yang membuang, ya, batu-batu yang hidup itu yang ditujukan kepada Yesus. Ya, dan poin yang ketiga, saudaraku, yang hidup dalam Kristus harus berkenan. Jadi kita sebagai batu yang hidup, saudaraku, ya, bahan yang layak untuk pembangunan rumah rohani. Seperti saudara dan saya, ya, sebagai batu yang hidup dimanapun, saudaraku, kita orang-orang percaya, ya, yang disusun rapi, ya, dengan batu penjuru sebagai Yesus, yang ditujukan kepada Yesus sebagai batu penjurunya, saudaraku sekalian. Dan
sebagai tempat persembahan rohani, ya, sebagai imamat yang kudus yang berkenan kepada Allah. Haleluya. Saudaraku sekalian, ketika kita batu yang hidup, orang-orang percaya yang disatukan di dalam satu bagian kepada tubuh Kristus yang menjadi yang menjadi batu penjuru, yang menguatkan, yang mengokohkan kepada setiap bangunan-bangunan yang dibentuk berdasarkan firman Tuhan. Haleluya. Dan dikatakan di situ, saudaraku sekalian, di ayat yang ke-6 tadi, ya, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih. Saudaraku, Sion menegaskan tempat, ya, ada di Yerusalem sebagai kota mulia, sebagai kotanya Allah yang telah dinubuatkan sebelum Yesus ada. Di Yesaya 28 ayatnya yang ke-16 bisa kita baca, ya, untuk membuktikan bahwa firman Allah ini benar adanya. Ya, udah dapat semua? Yesaya 28 ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Amin. Saudaraku sekalian, itulah yang sudah dinubuatkan. Jadi Sion juga ini sebagai tempat yang sudah dinubuatkan, ya, kepada Allah, juga mengharapkan kepada setiap kita orang yang percaya mempunyai iman yang teguh, iman yang kuat, iman yang kokoh, ya, seperti gunung yang ada di Sion. Amin. Saudaraku sekalian, ya. Dan bagi orang yang percaya, di situ dikatakan ia mahal sebagai batu teruji, ya, sebagai batu yang kokoh, sebagai batu yang telah terpilih. Saudaraku sekalian, ya, yang dahulu batu itu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, dikatakan di situ, ya, saudara dan saya. Haleluya, ya. Tapi sekarang Tuhan berikan kepada setiap kita percaya kepadanya. Amin. Oleh karena kita tahu kebenaran dan keselamatan hanya pada Yesus. Amin. Saudaraku sekalian, dan batu yang ditolak, batu yang dibuang, batu yang menderita, saudaraku sekalian, ditunjukkan kepada Yesus ketika ia disalib. Saudaraku sekalian, ia sangat menderita, ya, bahkan sampai mati, saudaraku, ya. Tetapi saudaraku sekalian, Yesus kita bangkit pada hari yang ketiga. Haleluya, katakan amin. Maka ia dikatakan mahal karena ia, saudaraku, bangkit mengalahkan maut, menjadi batu yang hidup. Amin, saudaraku sekalian. Haleluya, ya. Dan apa yang dikatakan itu, saudara sekalian, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan, oleh karena kebenaran firman-Nya yang membawa kepada setiap kita, saudaraku sekalian, keselamatan. Tidak ada yang tersembunyi di dalam terangnya Tuhan. Haleluya. Bagi kita orang yang percaya, selalu ada tuntunan firman Tuhan atas perbuatan kita, atas perkataan kita, atas pikiran kita. Haleluya, saudaraku sekalian, yang diterangi oleh firman-Nya. Amin. Haleluya. Dan di situ dikatakan telah menjadi batu penjuru, yang telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka yang tersandung, mereka yang tidak taat pada firman Tuhan. Saudara tahu, di dalam firman Tuhan selain ada perintah, ada larangan, teguran, nasihat, berkat,
janji-janji Tuhan, petunjuk, saudaraku sekalian, tuntunan, ya, ada hikmat, ya, ada mujizat, dan yang paling penting ada keselamatan. Haleluya. Katakan amin. Ya, itulah firman Tuhan yang kita butuhkan bagi setiap kita orang-orang percaya yang senantiasa selalu mengingatkan kepada setiap kita, yang senantiasa selalu menuntun kepada kehidupan kita dan memberkati saudara dan saya. Haleluya. Amin. Saudaraku sekalian, dan poin yang keempat, saudaraku sekalian, sebagai imamat yang rajani. Haleluya. Dan saudaraku sekalian, bagi setiap kita, ya, menjadi saksinya Tuhan, memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar, ya. Jadi saudara dan saya sebagai imamatnya Tuhan, ya, mempunyai tugas untuk menjadi saksinya Tuhan, memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar dimanapun saudara berada, dimanapun saudara dipercayakan, ya, apakah di tempat pekerjaan, apakah dalam keluarga, apakah di dalam organisasi, ya, di dalam pelayanan kita, pokok dimanapun kita berada, kita menjadi saksinya Tuhan. Haleluya. Nama Tuhan yang kita muliakan, nama Tuhan yang kita tinggikan. Amin. Yes, haleluya. Saudaraku sekalian, untuk sebagai imamatnya Tuhan, kita juga selain menjadi saksinya Tuhan, memberitakan keselamatan dasarkan apa yang firman Tuhan katakan, ya. Akulah jalan kebenaran. Haleluya. Saudaraku sekalian, ya. Ya tadi di dalam keluarga, tetap di dalam pekerjaan, di dalam organisasi, dalam pelayanan, dimanapun kita berada, kita berani memberitakan firman Tuhan. Haleluya. Seperti magnet, saudaraku sekalian, yang menarik setiap orang, ya. Dan seperti orang Majus yang membawa persembahan kepada Tuhan, ya, menjadi persembahan dupa yang harum, saudaraku. Ketika kita melakukan penyembahan, melakukan pujian kepada Tuhan sebagai imamatnya Tuhan, haleluya, dalam ibadah kita sama orang percaya, jemaat Kristus, umatnya Allah, dan saudaraku sekalian, kita juga seperti gembala, ya, yang menuntun domba-dombanya, ya, berjalan, haleluya, kepada terangnya yang ajaib. Saudaraku sekalian, firman Tuhan sudah saya sampaikan untuk itu. Jadi yang hidup di dalam Kristus, saudaraku sekalian, harus hidup baru, ya, harus rendah hati, harus berkenan, dan menjadi imamatnya Tuhan. Saudaraku sekalian, firman Tuhan sudah disampaikan, menjadi berkat bagi yang mendengar dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati.